warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan saya Aksan Junjung Prasasti dengan NIM akhir 015 dan rekan saya Askar Bintang Takwa dengan NIM akhir 003. Di sini kami akan membuat tutorial menggunakan remote XY di mana kita akan mengontrol dan memonitoring suatu sistem. Mari disimak videonya dengan baik. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari remote XY pada web. Setelah muncul, tekan yang paling atas. Dan nanti ada opsi untuk start now, maka kita langsung buka start now. Dan kita akan membuka new project agar dapat memahami langkah-langkah dari awal. Pertama, ada elements di bagian kiri. Dan buka bagian kontrol karena kita akan mengontrol suatu sistem. Maka pilih switch dan juga slider, yang dimana switch ini berfungsi untuk sebagai pengontrol LED on off. Dan slider akan berfungsi sebagai pengatur kecerahan suatu LED. Maka setelah dimasukkan ke dalam tampilan HP yang ada di tengah layar, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Yang dimana di konfigurasi ini terdapat 4 bagian yang harus kita sesuaikan. Yang pertama ada connection, board, modul, dan juga IDE. Pada bagian connection, kita akan menggunakan WiFi access point. Pada bagian board, kita akan memilih ESP32. Pada bagian modul, kita akan menggunakan integrated Wi-Fi. Dan pada bagian IDE, kita menggunakan Arduino IDE. Setelah itu tekan apply. Setelah melakukan konfigurasi, kita akan melakukan koneksi elemen, setting elemen, yang dimana nantinya kita akan melakukan snap to pin yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang kita terapkan pada board dan juga yang kita akan masukkan pada ISP, yang dimana kita menggunakan pin 17 sebagai pengontrol LED. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada slider, yang dimana slider ini berperan untuk melakukan pengontrolan kecerahan pada sebuah LED. Yang nantinya pin ini akan diatur secara langsung dari codingan yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan settingan untuk Wi-Fi, yang dimana nantinya kita akan melakukan pemberian nama ID dan juga password yang akan bisa diakses melalui HP. Di sini kita memberi nama remote XY4 untuk ID-nya dan passwordnya 1 sampai dengan 8 kali. Dan setelah semua dirasa sudah siap, maka kita akan menekan bagian get source code yang ada di sebelah kanan pojok atas, yang nanti akan otomatis langsung disiapkan codingan dari remote XY itu sendiri. Lalu langkah selanjutnya adalah mengcopy codingan tersebut dan dipindahkan ke Arduino IDE. Setelah kita mendapatkan codingan dasar dari remote XY, maka kita akan memasukkannya ke Arduino IDE. Lalu setelah kita masukkan ke Arduino IDE codingan dasarnya, kita dapat menambahkan codingan-codingan seperti definition pin yang tadi, slider yang belum ada. Lalu kita akan menambahkan bagian fungsi dari void loop, yaitu perintah untuk kedua elemen tersebut. Nah, pada bagian awal dapat kita ketahui di bagian sini merupakan bagian pemberitahuan untuk konfigurasi koneksi Wi-Fi, di mana SSID-nya, yaitu setelah kita tadi masukkan di remote XY, passwordnya, dan juga di sini server port. Maksudnya yaitu merupakan mengatur port server pada access point, yaitu port 6377. Lalu selanjutnya pada bagian ini merupakan bagian konfigurasi GUI atau antarmuka dari aplikasi remote XY yang mencakup slider dan switch. Lalu pada bagian struktur ini merupakan bagian dari variabel-variabel input dari antarmuka di remote XY. Setelah itu, yang sebelumnya kita belum mendefinisikan
pin dari slider, maka kita dapat mendefinisikannya di sini. Kita akan memasukkan LED pada pin 17 dan 18, 17 pin LED dari elemen switch, 18 untuk pin LED yang akan tersambung dengan slider nantinya. Pada bagian point setup ini, remote XY init yang pada ini merupakan fungsi untuk inisialisasi antar muka remote XY. Lalu di sini kita akan mengatur mode dari pin yang sebelumnya kita pakai dari 17 dan 18 yang terhubung dengan LED, yaitu keduanya sebagai output. Lalu pada bagian void loop, pada bagian ini merupakan fungsi untuk memantau data yang dikirim atau diterima dari aplikasi remote XY. Lalu di sini itu merupakan fungsi untuk mengatur status pin 17. Berdasarkan status yang switch dari antar muka, jika saklar atau switch-nya off, maka pin 17 yang terhubung dengan LED akan low atau mati. Jika on akan high atau nyala. Lalu ini merupakan fungsi untuk mengkonversi nilai slider pada tampilan antarmuka remote XY dari 0 sampai 100 menjadi tingkat kecerahan LED dari 0 sampai 255. Lalu di sini merupakan untuk mengatur kecerahan LED dari slider. Lalu pada debuging ini, bagian ini merupakan fungsi untuk dimana menampilkan nilai-nilai connect flag slider 01 dan brightness sebagai informasi debug di serial monitor. Buka remote XY HP, lalu tekan tombol plus pada bagian kanan, pilih Wi-Fi point, lalu masukkan select Wi-Fi point, dan pilih remote XY 4, dan masukkan password sesuai yang telah kita setting pada aplikasi remote XY di web. Setelah itu tekan connect dan tunggu hingga nanti memunculkan indikator elemen yang telah kita siapkan. Dapat dilihat bahwa pada saat slider dinaikkan, lampu akan cerah dalam kondisi total, dan pada saat turunkan dia akan mati kembali. On off, lampu yang hijau akan menyala apabila ditekan on dan akan mati bila ditekan tombol off. Baik, setelah berhasil kita melakukan controlling terhadap suatu sistem, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk memonitoring suatu sistem. Yang pertama, lakukan konfigurasi yang sama seperti praktikum sebelumnya yang sudah kita lakukan tadi, dan juga setting dari Wi-Fi access point maupun password juga kita gunakan yang sama dengan percobaan sebelumnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah memberikan indikator. Disinilah sebagai pembeda antara monitoring dengan pengontrol, karena sebagai monitor kita akan menghasilkan nilai output dari sistem yang telah kita rancang. Di sini kita akan menggunakan input sebagai push button on off yang nantinya akan muncul di indikator dengan tulisan on off. Setelah itu tekan elemen, melakukan settingan pada elemen yang dimana tipe data yang digunakan yaitu ubah menjadi string yang nantinya akan muncul tulisan berupa on atau off karena didukung dengan adanya codingan yang kita ubah di bagian Arduino IDE nantinya. Setelah siap semua, kita akan tekan get source code untuk menampilkan codingan dari remote XY tersebut. Setelah itu, seperti biasa, copy kode yang ada dari remote XY, lalu pindahkan ke Arduino IDE. Kita membuat tampilan antarmuka pada remote XY di web. Lalu kita akan mendapatkan codingan dasarnya. Setelah itu kita dapat mengembangkan codingan dasar tersebut pada Arduino IDE. Setelah kita mengembangkan codingan dasar yang kita dapatkan dari remote XY, dan saya akan menjelaskannya. Pada bagian awal, sama seperti sebelumnya, di sini adalah konfigurasi mengenai Wi-Fi dan library. Lalu di sini merupakan konfigurasi dari antarmuka yang nantinya akan ditampilkan di layar handphone kita. Lalu pada bagian ini merupakan bagian untuk mengatur push button atau button pin sebagai input dengan pull up resistor. Lalu pada bagian void loop, di sini jika push button atau button pin itu kita tekan atau low, maka nanti pada antarmuka
di remote XY di HP kita, maka akan bertuliskan on. Jika tombolnya dilepas, maka tampilannya akan menampilkan kalimat off. Lalu buka remote XY pada HP, tekan tombol plus pada bagian kanan, pilih Wi-Fi point, select Wi-Fi point, lalu pilih remote XY. Setelah memilih remote XY, masukkan password yang dimana sesuai dengan settingan remote XY pada web. Setelah memasukkan password, tekan connect dan tunggu hingga elemen monitoring yang telah disiapkan akan muncul. Hasil monitoring on off akan aktif sesuai dengan push button input. Pada saat ditekan dia akan on dan pada saat diangkat dia akan off.